Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Sampling dengan judul Analisis Pengaruh Hubungan Kekerasan Berbasis Gender Cyber terhadap Kondisi Psikologis Seseorang pada Masa Pandemi. Anggota kelompok kami pertama Tria Triyanti dari Angkatan 2018 NIM 024, Syahda Nindya dari Angkatan 18 NIM 021, dan Syafira Salsabila dari Angkatan 19 NIM 057. Pada hari ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, dan yang terakhir biaya dan jadwal kegiatan. Pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa bahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, luaran yang diharapkan, serta manfaat penelitian. Latar belakang. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Di samping itu, era globalisasi juga menjanjikan kemudahan bagi manusia, terlebih pada teknologi informasi. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan sosial media sebagai alat komunikasi dan mencari sebuah informasi. Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru, yaitu kekerasan berbasis gender cyber, atau yang sering disingkat KBGS. Salah satu dampak negatif dari munculnya kekerasan berbasis gender cyber itu adalah perilaku yang ditunjukkan untuk mempermalukan, menakut-nakuti, melukai, dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang lemah dengan menggunakan sarana komunikasi dan teknologi informasi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kami peneliti ingin menunjukkan bagaimana sih hubungan kekerasan berbasis gender cyber terhadap kondisi psikologis seseorang di masa pandemi ini. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kekerasan berbasis gender cyber terhadap kondisi psikolog seseorang pada masa pandemi? Yang kedua, apakah kekerasan berbasis gender cyber berpengaruh terhadap kondisi psikolog seseorang pada masa pandemi? Tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara kekerasan berbasis gender cyber terhadap kondisi psikolog seseorang pada masa pandemi. Lalu yang kedua yaitu mengetahui pengaruh kekerasan berbasis gender cyber terhadap kondisi psikolog seseorang pada masa pandemi. Luaran penelitian. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini yaitu minimal satu karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai pengaruh kekerasan berbasis gender cyber terhadap kondisi psikolog seseorang pada masa pandemi. Lalu yang kedua, menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian jurnal yang pernah dilakukan oleh Reina Nurroshida, Muhammad Fadil Nurdin tahun 2018 yang berjudul Media Sosial Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. Diperoleh informasi pada kajian teoritis mengenai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi pada jejaring sosial sebagai dampak dari mulai lunturnya nilai-nilai yang dimiliki masyarakat khususnya remaja akibat penggunaan media sosial. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan kemudahan dalam berinteraksi. Kehadiran media sosial sebagai bukti pengembangan teknologi komunikasi ternyata memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang.
Penggunaan yang tidak disertai pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar akan memicu terjadinya perilaku-perilaku menyimpang. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang marak terjadi karena minimnya pengetahuan, kurangnya pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran dalam penggunaan media sosial secara bijak. Perilaku kekerasan berbasis gender cyber memiliki 9 aspek yang terdiri dari pertama, revenge porn. Revenge porn merupakan kekerasan seksual berbasis cyber merupakan kegiatan menyebar konten seksual baik dalam bentuk foto maupun video tanpa seizin orang yang muncul dalam foto dan video tersebut dalam rangka balas dendam yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan menyebarkan konten pornografi karena satu dan lain hal. Yang kedua ada cyberstalking. Cyberstalking adalah penggunaan internet atau alat elektronik untuk melacak keberadaan dan melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Dan ini mungkin termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, perusakan pada data, serta mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan sehingga mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Ketiga ada impersonation. Impersonation yaitu penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses info pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen palsu sehingga berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan dan status yang tidak baik. Keempat ada malicious distribution. Malicious distribution yaitu penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak perempuan terlepas dari kebenarannya. Kelima ada cyber hacking. Cyber hacking memiliki arti yaitu penggunaan teknologi dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi atau merusak reputasi korban. Selanjutnya ada cyber harassment. Cyber harassment yaitu penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, menakut-nakuti, atau mengancam korban. Selanjutnya ada cyber recruitment, yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi sehingga korban tergiring ke dalam situasi yang membahayakan dan merugikan. Ada sexting, merupakan aktivitas berkirim pesan, tes, foto, atau video seksual melalui chatroom media sosial maupun di telepon pintar ataupun komputer. Dan tak jarang, foto dan video yang dikirim merupakan foto pribadi diri sendiri yang seharusnya tidak dibagikan kepada orang lain. Yang terakhir adalah morphing, yaitu perubahan gambar atau video dengan tujuan merusak atau reputasi orang yang berada di dalamnya. Representasi masa pandemi. Kasus epidemi dengan infeksi pernapasan terjadi di Wuhan, daerah metropolitan terbesar di Provinsi Hubei, China. Pertama kali dilaporkan oleh WHO pada 31 Desember 2019. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, Chinese Disease Control and Prevention, menyelenggarakan program investigasi wabah infeksi. Etiologi penyakit tersebut dihubungkan dengan virus baru milik famili coronavirus, COV. Lalu kasus pertama penyakit COVID-19 terkait dengan paparan langsung yang terjadi dalam lingkungan pasar makanan laut Huanan di Wuhan, penularan dari hewan ke manusia dianggap sebagai mekanisme utama. Kesusahan dan kecemasan adalah reaksi normal terhadap situasi yang mengancam dan tidak terduga seperti pandemi coronavirus. Kemungkinan reaksi yang berhubungan dengan stres sebagai respon terhadap pandemi coronavirus dapat mencakup perubahan konsentrasi, irritabilitas, kecemasan, insomnia, berkurangnya produktivitas, dan konflik antar pribadi. Dampak psikologis korban kekerasan berbasis gender cyber pada masa pandemi. Gejala psikologis. Gejala yang tampak pada ranah psikologis dapat dilihat dari emosi yang menjadi tidak stabil, cara berpikir yang keliru, serta mempengaruhi kondisi sosialnya. Emosi yang kurang stabil ini menyulitkan individu tersebut untuk menyesuaikan diri ketika berada di kondisi yang tertekan. Nah, karena penguasaan emosi yang kurang baik ini, maka juga akan mempengaruhi pola berpikirnya, di mana individu akan terhambat dalam menemukan solusi, mengambil keputusan, serta menentukan sikapnya. Hal ini jelas akan mempengaruhi kondisi sosial dan perilakunya. Nah, menurut Coloroso tahun 2006 tentang dampak psikologis korban kekerasan seksual, itu mengemukakan bahayanya jika kekerasan seksual menimpa korban secara berulang-ulang. Konsekuensi kekerasan seksual bagi para korban itu yaitu
akan merasa depresi dan marah. Ia marah terhadap dirinya sendiri, terhadap perilaku kekerasan seksual, dan terhadap orang lain yang di sekitarnya. Uji regresi logistik ordinal. Analisis data menggunakan metode regresi berfungsi untuk menganalisis adanya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon. Ordinal atau ranking adalah salah satu jenis skala data yang mempunyai ciri kategorik. Namun tiap kategorik yang ada terdapat perbedaan derajat, di mana ada yang lebih baik atau lebih buruk dan tinggi atau rendah. Regresi ordinal ini itu merupakan salah satu dari berbagai jenis analisis yang khusus digunakan jika variabel dependen adalah data berskala kategorik bertingkat. Istilah kategorik bertingkat itu juga biasa disebut dengan istilah ordinal atau ranking. Nah, hipotesis yang biasa digunakan pada uji regresi logistik ordinal ini yaitu H0 tidak ada pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon, lalu H1-nya itu ada pengaruh variabel prediktor terhadap variabel responnya. Dengan kriteria, jika p-value kurang dari alfa atau t hitung kurang dari t tabel atau t lebih dari t tabel dengan t alfa per 2 n min p, maka keputusannya adalah tolak H0. Kerangka konsep. Nah, kerangka konsep di sini yang kita gunakan itu yang pertama yaitu mengumpulkan data angket permasalahan. Nah, setelah itu kita merancang angket. Setelah perancangan angket itu selesai, lalu validasi oleh dosen pembimbing. Setelah selesai dosen validasi oleh dosen pembimbing, lalu dilanjut dengan pengisian angket oleh mahasiswa melalui Google Form atau kuesioner. Nah, setelah data udah terkumpul, maka dilanjut dengan pengolahan data dengan metode analisis kuantitatif. Setelah selesai menganalisis dengan metode analisis kuantitatif, dilanjut dengan pengambilan keputusan data yang diperoleh. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini mengarah pada perspektif mahasiswa terkait kekerasan berbasis gender cyber apakah mempunyai dampak terhadap kondisi psikologis seseorang. Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahuinya. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan diperoleh signifikansi pengaruh antar variabel yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner melalui GiveO. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Waktu dan tempat dalam penelitian ini adalah waktunya dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2020. Tempat penelitian, pengambilan data dilakukan di kota Surabaya, tepatnya pada perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya. Dilakukan dengan cara accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu responden yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, sumber dan strategi pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dapat melalui pengisian kuesioner oleh elemen populasi. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yaitu literatur, artikel dari Google Scholar, ResearchGate, dan lain-lain sebagai tinjauan pusaka dan penelitian terdahulu. Strategi pengumpulan data. Peneliti memilih untuk menggunakan bentuk pengumpulan data angket atau kuesioner terbuka dan tertutup, dikarenakan dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok terhadap permasalahan dengan waktu yang relatif fleksibel serta dapat menjaring informasi dalam skala yang luas.
Ya, penentuan variabel atau definisi konsep. Variabel menurut Sugiono merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pertama variabel dependen, merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kondisi psikologis korban. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini merupakan pelaku kekerasan berbasis gender cyber. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang pertama, peralatan penunjang sebesar Rp8.850.000, lalu yang kedua, bahan habis pakai sebesar Rp625.000, lalu perjalanan sebesar Rp400.000, dan lain-lain sebesar Rp350.000. Nah, jika ditotal semua biayanya berjumlah Rp10.225.000. Jadwal kegiatan. Jangka waktu pelaksanaan penelitian kami itu selama 3 bulan. Pada bulan pertama, minggu pertama dan kedua itu kami fokus pada studi pustaka. Bulan pertama pada minggu ketiga dan keempat itu pembuatan proposal. Lalu bulan kedua, minggu pertama dan kedua itu perancangan kuesioner. Lalu bulan kedua, minggu ketiga dan keempat, dan bulan ketiga, minggu pertama dan kedua itu kami fokus pada pengumpulan data. Setelah itu pada bulan ketiga, minggu kedua dan ketiga itu kami mengolah data. Dan minggu terakhir yaitu bulan ketiga pada minggu keempat itu penyusunan laporan. Sekian pemaparan dari proposal PKM dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.